Program Makan Bergizi Gratis, MBG, yang diusung pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia sekaligus menekan angka stunting. Secara konsep, program ini memiliki nilai strategis karena menyasar generasi masa depan dan memperkuat sumber daya manusia. Namun, di balik tujuan mulia tersebut, muncul pertanyaan kritis. Apakah MBG berpotensi menjadi ladang bisnis bagi pihak tertentu? Mengingat skala anggaran yang besar dan distribusi yang luas, program ini membuka peluang keterlibatan berbagai aktor, mulai dari penyedia bahan pangan, jasa catering, hingga logistik. Tanpa pengawasan ketat, celah praktik korupsi, monopoli, atau permainan harga sangat mungkin terjadi. Di sisi lain, program ini juga dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal jika dikelola dengan transparan. Pelibatan UMKM, petani lokal, dan pelaku usaha kecil bisa menciptakan pemerataan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, MBG tidak semata menjadi ladang bisnis negatif, tetapi justru peluang ekonomi yang sehat. Kesimpulannya, apakah MBG menjadi ladang bisnis atau tidak sangat bergantung pada tata kelola dan pengawasan. Transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik menjadi kunci utama agar program ini tetap berjalan sesuai tujuan awalnya, meningkatkan gizi masyarakat, bukan memperkaya segelintir pihak. Untuk memastikan program MBG tidak menyimpang dari tujuan awalnya, diperlukan sistem pengawasan yang kuat dan berlapis. Pemerintah perlu melibatkan lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pemeriksa Keuangan dalam proses audit serta evaluasi berkala. Selain itu, transparansi anggaran harus dibuka ke publik agar masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya program. Digitalisasi juga menjadi solusi penting. Dengan sistem berbasis teknologi, distribusi makanan, pengadaan bahan, hingga pelaporan keuangan dapat dipantau secara real-time. Hal ini akan memperkecil peluang manipulasi data maupun penyimpangan dana. Lebih jauh, peran masyarakat dan media tidak kalah penting. Kritik, kontrol sosial, serta pemberitaan yang objektif akan menjadi tekanan moral bagi para pelaksana program agar tetap bekerja secara profesional dan jujur. Pada akhirnya, program MBG adalah ujian besar bagi tata kelola pemerintahan. Jika berhasil dijalankan dengan bersih dan tepat sasaran, program ini tidak hanya meningkatkan kualitas gizi anak bangsa, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Namun jika gagal, MBG justru berisiko menjadi contoh nyata bagaimana kebijakan besar dapat disalahgunakan menjadi ladang kepentingan ekonomi semata. Selain itu, keberhasilan program MBG juga sangat ditentukan oleh kualitas implementasi di lapangan. Seringkali, kebijakan yang baik di tingkat pusat mengalami distorsi saat dijalankan di daerah. Perbedaan kapasitas daerah, keterbatasan infrastruktur, hingga potensi konflik kepentingan dapat memengaruhi efektivitas program ini. Risiko lain yang perlu diantisipasi adalah terbentuknya kartel atau dominasi pihak tertentu dalam rantai pasok. Jika pengadaan bahan makanan hanya dikuasai segelintir perusahaan, maka prinsip persaingan sehat akan hilang. Hal ini bukan hanya merugikan negara dari sisi anggaran, tetapi juga mematikan peluang bagi pelaku usaha kecil. Sebaliknya, jika pemerintah mampu menciptakan sistem yang inklusif, MBG dapat menjadi contoh program berbasis ekonomi kerakyatan. Keterlibatan koperasi, petani lokal, dan usaha kecil akan memperkuat ketahanan pangan sekaligus menciptakan lapangan kerja baru. Dari perspektif kebijakan publik, MBG mencerminkan dilema klasik antara niat baik dan potensi penyimpangan. Oleh karena itu, desain kebijakan harus tidak hanya fokus pada tujuan akhir, tetapi juga pada mekanisme pelaksanaan yang tahan terhadap penyalahgunaan. Sebagai penutup, program MBG bukan sekadar program bantuan sosial, melainkan instrumen strategis negara. Arah akhirnya akan ditentukan oleh integritas para pelaksana, kekuatan sistem pengawasan, serta kesadaran kolektif masyarakat. Jika ketiga hal ini berjalan seimbang, maka MBG akan menjadi investasi besar bagi masa depan bangsa, bukan sekadar ladang bisnis bagi kepentingan sesaat.